Yo guys, selamat datang kembali. Hari ini gue akan membawakan rangkuman film Dirsam yang rilis tahun 2015. Film ini mengandung cerita yang cerdas dan sulit ditebak. Bagaimana filmnya? Mari kita tonton. Film diawali dengan seorang yang bernama Satis Naik. Kita panggil saja Naik. Bertanya ke pemilik warung, di mana kantor polisi yang baru di kota tersebut. Pemilik warung mengatakan bahwa kantor polisi tepat di depannya, dan di sampingnya adalah kantor polisi lama. Saat Naik masuk ke dalam kantor polisi, dia melihat Vinjay Salgokar. Siapa Vinjay tersebut dan apa yang dilakukannya? Kisah ini dimulai di sini. Vinjay Salgokar, sebut saja Vijay. Dia sedang menonton film di kantornya. Saat itu, karyawannya datang dan melaporkan hasil kerjanya. Saat Vinjay di warung di awal film pertama tadi, dia melihat seorang kakek nenek yang ingin bertemu polisi Gaitonde yang telah menahan anaknya akibat anaknya yang memiliki hutang. Tidak dapat membayar cicilan terakhir dari utang anaknya karena polisi Gaitonde adalah sepupu pemberi uang, maka dia yang menanganinya. Kakak nenek tersebut diancam jika hal tersebut dilaporkan ke atasan Gaitonde, maka anaknya akan dibunuh. Akibat terlalu banyak film yang ditonton Vinjay, dia mendapatkan ide untuk melakukan habeas corpus, yakni melaporkan aparat kepolisian ke pengadilan atas tuduhan penahanan ilegal, sehingga anaknya akan dibebaskan dari penjara. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Vinjay menggunakan pengalamannya menonton film dan mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Vinjay pun menyuruh kakek nenek itu untuk pergi ke pengacara kenalannya, karena Gaitonde sedang menuju ke warung tersebut. Saat di kantor, Vinjay pun menonton sebuah film drama. Akibat hal tersebut, karyawannya izin pulang. Namun, karena banyak peralatan elektronik yang rusak, dia tak jadi pulang, namun ke rumah pelanggan untuk memperbaiki alat tersebut. Setelah menonton film sampai pagi, Vinjay pun pulang ke rumah untuk mandi dan sarapan. Vinjay memiliki istri yang bernama Nandini. Vinjay memiliki dua anak. Anak pertama bernama Anju dan anak kedua bernama Anu. Saat di meja makan, istrinya memarahi Vinjay karena tidak pernah pulang saat malam. Akibatnya, istrinya merasa kesepian. Untuk membayar kesalahan tersebut, istrinya meminta Vinjay untuk liburan bersama ke Panaji. Dengan terpaksa, Vinjay pun menyetujuinya. Mereka semua pun pergi ke Panaji, membeli pakaian, makan, dan menonton film. Saat makan malam, Anju mengatakan akan pergi berkemah di kota Goa. Vinjay pun memperbolehkan Anju untuk mengikutinya. Saat Anju di perkemahan, dia terus diganggu oleh dua orang pemuda dan terus merekamnya. Setelah Anju selesai berkemah, kehidupan keluarga tersebut berlangsung seperti biasanya. Vinjay melewati kantor polisi yang baru dibangun dan pergi ke warung. Dia menyuruh karyawannya untuk bekerja. Vinjay bertemu kontraktor kantor polisi baru. Setelah itu, Gaitonde masuk untuk menanyakan pemilik warung tentang kedua orang tua kemarin. Dia terus berbacot, sangat sombong dan korup. Saat atasan Gaitonde yang bernama Pak Sarwan datang ke warung, Vinjay melaporkan perbuatan Gaitonde ke Pak Sarwan. Di belakang rumahnya, Vinjay menggali tanah untuk digunakan sebagai kompos. Saat itu, Nandini memberi kabar kepada Vinjay bahwa akan ada acara ceramah di Panaji dan menyuruh Vinjay untuk mengikutinya. Vinjay menyuruh kontraktor untuk membetulkan gudangnya. Setelah itu, Gaitonde menghampirinya. Gaitonde marah kepada kontraktor tersebut karena telah melaporkannya karena meminta komisi untuk proyek pembangunan kantor polisi tersebut.
Vinjay yang tahu hal itu cekcok dengan Getonde. Setelah hampir baku hantam, Getonde pergi dengan penuh dendam kepada Vinjay. Malam harinya, setelah Vinjay menonton film Sonny Leone, Vinjay pulang dan ingin melepaskan hasratnya. Pagi harinya, saat Anju selesai berbelanja, dia bertemu dengan Sam, anak orang kaya yang mengganggunya saat di perkemahan. Ternyata Sam telah merekam Anju saat Anju mandi di perkemahan. Sam pun memberi syarat jika Anju ingin videonya dihapus, yakni dia akan menemui Anju jam 11 malam di belakang rumahnya. Di malam harinya, Anju menemui Sam. Mereka berdua masuk di gudang. Saat lampu dihidupkan, ternyata ada Nandini di situ. Sam pun marah dan menunjukkan video tersebut. Anju dan Nandini terus memohon agar Sam menghapus video tersebut. Saat ada kesempatan, Anju dan Nandini ingin merebut handphone Sam. Namun karena kurangnya kekuatan, mereka pun didorong Sam hingga tersungkur. Sam pun mendatangi Nandini dengan terus memohon untuk menghapus videonya. Karena tergiur oleh kemolekan tubuh Nandini yang lebih matang, Sam pun akan menghapus video tersebut jika Nandini mengabulkan permintaannya. Di pagi harinya, saat Vinjay pulang ke rumahnya, Vinjay melihat jejak kaki di rumahnya. Saat dia bertemu keluarganya, Anju dan Anu menangis. Vinjay pun bertanya kepada mereka. Karena itulah Nandini menceritakannya. Di malam saat Sam mengancam Nandini, Anju mengambil tongkat dengan tujuan untuk memukul Sam, malah mengenai kepala Sam, sehingga Sam tewas dan tidak jadi dapat MILF. Karena Vinjay gak bisa dihubungi, Nandini dan Anju memasukkan Sam ke dalam karung. Karena hal tersebut, Anu melihat dari jendela. Anu melihat ibu dan kakaknya membawa karung dan menguburnya di lubang yang digali Vinjay, yang digunakan untuk membuat kompos kemarin. Vinjay terus melihat tanah tersebut. Nandini yang ketakutan ingin melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi. Namun Vinjay melarangnya, karena hal tersebut akan membuat Anju hancur. Anju datang membawa kunci mobil Sam yang ditemukannya di gudang. Vinjay lalu ke gudang dan menyuruh istri dan anaknya membersihkan tempat tersebut. Saat Vinjay melihat SIM card Sam, Vinjay pun terbawa ke pengalamannya menonton film. Vinjay pun menyuruh seluruh keluarganya untuk menutup semua pintu dan tetap di dalam agar orang-orang menyangka mereka sedang pergi. Vinjay menemukan mobil Sam. Saat membuka pintunya, alarm pun berbunyi. Karena itu, Getonde melihat Vinjay masuk ke dalam mobil tersebut. Vinjay terus mengendarai mobil tersebut, terus sampai ke kota dan berhenti untuk membeli handphone di sebuah counter. Vinjay terus mengendarai mobil sambil mengaktifkan handphone tersebut. Saat itu, Vinjay berhenti di samping truk. Dengan membuntal handphone dengan kain, dia melemparkan handphonenya di bak truk tersebut. Vinjay berkendara terus sampai ke tambang. Karena kata saudaranya, di tambang tersebut ada sebuah danau. Mobilnya pun ditenggelamkan ke dalam danau di tambang tersebut. Saat ada orang di sekitar situ, untungnya orang tersebut tidak melihatnya. Saat sampai di kantor, Vinjay bilang kepada karyawannya bahwa dia akan pergi 2 hari ke Panaji untuk menghadiri pengajian.
Saat di rumah, Vinjay diberitahu istrinya bahwa Sam adalah anak jenderal polisi di Goa. Di rumah, Vinjay menyuruh keluarganya untuk melupakan kejadian kemarin dan bersifat santai, agar tidak terjadi kecurigaan dari orang-orang di sekitar. Vinjay mengajak keluarganya untuk pergi ke pengajian besok, yang padahal pengajiannya sudah berakhir hari ini. Ayah Sam terus menghubunginya, namun Sam tidak mengangkat. Ayahnya bilang bahwa ibunya terlalu memanjakan Sam, sehingga Sam menjadi liar. Di tempat lain, saat Vinjay naik ke bus, dia mengobrol dengan kenek yang kenal dengannya. Dia bilang dia akan ke pengajian di Panaji. Saat sampai di Panaji, dia datang ke tempat pengajian yang sudah kosong, ke hotel, ke tempat makan, dan akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Karena Sam sudah lama tidak bisa dihubungi, ibunya mencari Sam melalui sinyal telepon milik Sam. Di tempat lain, saat anak-anak berenang di danau, dia menemukan mobil dan melaporkannya ke polisi. Polisi pun mengangkat mobil itu. Karena hal itu, ayah dan ibunya juga datang ke tempat tersebut. Kantor-kantor polisi pun diberi informasi tentang hilangnya Sam dan mobilnya yang ditemukan. Hal tersebut membuat Getonda curiga kepada Vinjay, karena mobil yang dikendarai Vinjay sama dengan mobil Sam yang hilang. Apakah Vinjay akan tertangkap? Apakah polisi akan tahu di mana Sam? Tunggu di part berikutnya.